Di lampu merah pagi ini, sepulang kerja, ramai orang berangkat kerja, menunggu hijau, mata tenang memasati, sorot lampu yang berganti, motorku siap berakselerasi, pegang gas, lanjut oper gigi. Brem brem, titik titik, kulihat Ducati di baris pertama, di belakangnya Kawasaki Ninja, di jepit kanan kiri NMAX dari Yamaha, ujung kiri ada Honda lama Astrea legenda. Sebagian mobil tak kusebut, merek dan tipe lupa semua. Yah, minim skill dari pengetahuannya. Hidup seperti itu, saling memandang. Keinginan lebih selalu ada. Kemauan dan kemampuan adalah takarannya. Hidup seperti itu, memandang keenakan satu sama lain. Kelebihan dari yang lain, hidup seperti itu, sedikit menggoda, dan merayu lagi. Hidup seperti itu, rumput tetangga lebih indah, begitu katanya. Hidup salah-salah. Bisa menjadi hedonisme, tanpa akar yang kuat, bisa enjomplang. Dan nyungsep, hidup salah-salah, bisa repot sendiri, termakan materi dan gengsi. Ada pepatah mengatakan, pelangi tak selalu di atas kepala, ada benarnya, dan tiap dari kita, mungkin pernah merasakan yang dirasakan oleh orang lain, barangkali. Tentang kepemilikan benda, kisah atau apalah, dan hakikat, hidup adalah doa-doa kesyukuran yang dipanjatkan dari tiap harinya. Hidup adalah pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, keluarga, dan sekitar. Hidup mengeluh lebih buruk dari sebujur mayat. Sebaiknya menikmati, karena bahagia tak harus menunggu kaya. Sebaik-baiknya kemasyhuran adalah bersyukur. Bila lelah telah terjamah, bila hajat hidup telah diusahakan, bila kisah telah menjadi cerita, sebaiknya menepi, lalu minum kopi dan bersyukur. Filosofi lampu merah mengajarkan kamu untuk berhenti sebentar dan mengevaluasi hidupmu. Lampu merah adalah tanda berhenti. Lampu merah ini dapat dikatakan sebagai lampu yang membuat semua orang sebal, mungkin kamu juga salah satunya. Tapi bayangkan jika di lampu lalu lintas tidak ada warna merah sebagai tanda berhenti. Lalu lintas akan menjadi kacau karena semuanya akan berebut untuk bisa jalan lebih dulu. Bukannya tertib, malah bakal jadi kacau balau. Begitu juga dengan hidupmu. Jika kamu tidak punya waktu untuk berhenti sebentar, hidupmu pasti akan kacau. Mengejar mimpi itu memang perlu, bahkan harus. Tapi jika kamu hanya fokus dengan mimpimu juga usahamu tanpa kamu memedulikan orang-orang di sekitarmu, maka hidupmu tidak akan seimbang. Dengan lampu merah ini kamu diajarkan untuk bersabar ketika memang ada saatnya harus berhenti sebentar. Gunakan waktu itu untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekat atau untuk mengevaluasi hidupmu. Kamu butuh berhenti sejenak dari segala hal yang kamu kerjakan. Kadang saat kamu berhenti kamu malah akan mendapatkan suatu ide yang dapat membuat sebuah lonjakan di dalam pencapaianmu. Percaya deh, berhenti sebentar tidak akan membuat usahamu untuk menggapai sesuatu itu gagal. Perjalanan menggapai sesuatu itu tidak perlu cepat, yang penting tepat. Filosofi lampu kuning mengajarkan kita untuk tetap berhati-hati dalam segala sesuatu. Lampu kuning merupakan lampu yang paling tidak dianggap. Ketika lampu kuning masih menyala, kebanyakan orang akan langsung menerobosnya saja. Padahal lampu kuning ini adalah tanda untuk berhati-hati dan bersiap-siap terlebih dahulu. Persiapan itu perlu dan hati-hati itu wajib. Kadang kamu juga sering seperti itu. Bertindak terlalu terburu-buru dan tanpa memperhitungkan setiap dampak yang terjadi dari setiap tindakanmu. Kamu harus mempunyai alarm untuk dirimu sendiri. Jangan sampai tindakan-tindakan yang kamu lakukan malah merugikan orang lain. Jangan sampai setiap hal yang kamu pikirkan hanya menjadi rencana. Jangan cuma puas dengan sebuah wacana. Kamu harus segera melaksanakannya dan membuat setiap wacana dan rencana itu menjadi realita. Jika sudah lampu hijau, dan kamu masih berhenti, pasti orang-orang yang ada di belakangmu akan membunyikan klakson habis-habisan hingga terasa memekakkan telinga. Makanya jika sudah waktunya berjalan, kamu harus lekas berjalan. Jangan terlalu lama berhenti, itu malah akan menghambatmu sendiri. Percaya saja dengan dirimu, jangan takut gagal, semuanya sudah ada prosesnya.
Jika memang kamu gagal, kamu sudah punya waktu untuk berhenti, mengevaluasi kesalahanmu, dan lanjut jalan lagi. Percayalah pada kapasitasmu. Lekaslah raih apa yang kamu mau. Jangan ragu untuk bertindak. Gagal itu biasa. Yang penting kamu sudah mencoba dan tidak pasif dengan hidupmu. Lampu lalu lintas mengajari kamu tentang menikmati proses dan bersabar menunggu proses supaya kita aman. Semua hal itu ada prosesnya. Seperti halnya lampu lalu lintas, ada kalanya berhenti, ada kalanya juga jalan. Kamu tidak bisa melompati proses yang sudah ada. Kamu tidak bisa menerobos lampu merah jika tidak ingin terjadi kecelakaan. Kamu juga tidak bisa berhenti saat lampu hijau jika tidak mau menimbulkan kemacetan yang lebih parah. Semua ada waktunya dan kamu harus mengerjakan setiap hal sesuai dengan proses waktunya itu. Semua hal yang tepat sesuai porsinya itu bakal memberikan hasil yang lebih baik kok. Setialah dengan proses hidupmu. Jika kamu sedang gagal, jangan mengeluh, berhentilah sebentar, evaluasi kegagalanmu dan buat rencana lagi untuk membuat gerakan yang baru. Jika kamu sudah waktunya berjalan, berjalanlah, jangan tunda kesuksesanmu. Jangan takut, jangan menyerah. Kamu pasti akan meraih kesuksesan yang kamu mau jika semua hal kamu tempatkan sesuai porsinya. Percayalah, kamu akan mendapati keseimbangan dalam hidupmu jika kamu setia pada setiap proses hidupmu. Lampu lalu lintas diciptakan untuk menjaga kita dari kecelakaan. Lampu lalu lintas dibuat untuk mengatur kondisi lalu lintas supaya tidak semrawut. Begitu juga dengan hidupmu. Kamu harus memiliki lampu lalu lintas dalam dirimu yang bisa mengatur kapan waktunya berhenti, berhati-hati, dan kapan waktunya untuk berjalan. Itu juga yang akan mengatur hidupmu biar tidak semrawut. Jika kamu bisa memandang dari sisi yang lain, lampu lalu lintas tidak terlalu menyebalkan juga kok.